Mengapa banyak orang yang tertarik berprofesi sebagai seorang property agent atau broker properti? Kita akan temukan alasan-alasannya di video kali ini ya. Jangan kemana-mana. Oke rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membahas masalah seputar alasan-alasan mengapa seseorang atau mengapa banyak orang di luar sana yang tertarik untuk menjalankan profesi atau berprofesi sebagai seorang property agent ya, atau seorang broker properti. Nah, sebelum kita membahas tentang alasan-alasannya, mungkin saya ceritakan sedikit tentang peluang yang ada di dunia atau di industri properti yang ada di Indonesia ya. Nah, survei dari atau riset dari Indonesia Property Watch, nilai transaksi properti dalam 1 tahun, dalam 5 tahun terakhir itu rata-rata per tahunnya itu mencapai angka 200 triliun rupiah ya. Nah, tentu ini menjadi peluang bagi banyak pihak untuk terlibat mendapatkan keuntungan di dalam industri properti ya. Nah, pihak-pihak tersebut bisa saja developer sebagai penyedia atau yang membangun properti, kemudian perusahaan konstruksi, kemudian dunia perbankan, kemudian industri asuransi, kemudian notaris, kemudian perusahaan jasa ya, bisa saja jasa arsitektur atau jasa konsultan desain. Nah, salah satu bidang jasa tersebut ada lagi yang namanya jasa agent properti atau jasa pemasaran properti. Nah, kali ini kita akan membahas alasan-alasan seseorang bergabung menjadi seorang property agent. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini, saya akan sampaikan alasan yang pertama diantaranya adalah untuk menjadi seorang property agent, modal yang dikeluarkan di awal itu relatif kecil ya. Bahkan untuk broker properti yang tradisional itu bisa dimulai dengan tanpa modal ya, hanya berdasarkan pertemanan, kepercayaan itu bisa memulai ya. Dan itu bisa mendapatkan peluang keuntungan dari komisi transaksi ya, baik itu transaksi jual atau transaksi beli. Maksudnya dari transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa seperti itu. Nah, itu jika kita ingin menjadi broker properti yang tradisional itu bisa saja dilakukan ya. Walaupun kami tetap menganjurkan untuk rekan-rekan sekalian jika ingin terjun sebagai broker properti sebaiknya bergabung di kantor broker properti yang sudah resmi ya. Kenapa? Karena itu akan mengikuti training terlebih dahulu ya yang berkaitan dengan standar operasional prosedur yang benar, memahami legalitas dan peraturan yang benar, ya kan. Kemudian secara hukum juga rekan-rekan menjadi seorang broker properti yang resmi seperti itu ya. Walaupun itu pilihan sih ya. Nah, modal investasi awal yang cukup ringan tadi ya, itu menjadi salah satu alasan seorang agent atau seorang broker berprofesi untuk menjadi seorang broker properti ya. Nah, yang kedua adalah alasan waktu. Menjadi seorang property agent itu memiliki waktu yang cukup fleksibel ya. Itu sebabnya seorang agent itu ada atau cukup banyak yang tidak bekerja hanya sebagai seorang broker saja. Bisa saja dia seorang ibu rumah tangga, atau dia seorang mahasiswa, atau dia seorang pengusaha, dia bisa bekerja sambil menjadi seorang property agent ya. Walaupun memang ada waktu yang mesti dipersiapkan sebagai seorang agent, di antaranya waktu untuk mengikuti training, untuk melakukan listing, prospecting, marketing ya. Memang semakin serius seseorang menjalani profesi ini, semakin banyak waktu yang memang harus dipersiapkan. Apalagi sebagai seorang agent yang sudah memiliki banyak listing dan banyak klien ya, sehingga harus meluangkan waktu yang cukup banyak. Namun untuk rekan-rekan yang sebagai agent pemula tidak harus full time ya, bisa saja mungkin mencoba untuk part time atau paruh waktu seperti itu. Nah,
uh, fleksibilitas waktu yang Anda miliki, Anda bisa manfaatkan untuk mencoba memperdalam atau belajar untuk menekuni industri ini lebih dalam lagi ya, sehingga Anda bisa mendapatkan ritme transaksi penjualan untuk lebih baik lagi ya, karena di awal-awal profesi ini mungkin Anda tidak bisa instan ya mendapatkan hasil ya, karena membutuhkan proses ya. Nah, seperti itu. Namun waktu yang fleksibel itu bisa dimanfaatkan untuk Anda mengatur aktivitas Anda sehari-hari. Jika Anda adalah seorang mahasiswa, ya Anda bisa mencari waktu di luar jam kuliah barangkali ya. Jika Anda adalah seorang ibu rumah tangga, mungkin Anda bisa lebih mudah mengatur jika misalnya anak-anak Anda sudah cukup besar ya, bisa memulai usaha ini sebagai seorang property agent ya. Jadi setidak-tidaknya Anda memiliki income tambahan ya. Untuk awal-awal Anda tidak harus full time ya. Nah, itu alasan yang kedua adalah waktu yang sangat fleksibel. Sedangkan alasan ketiga, properti ini adalah bisnis yang sudah ada sejak lama. Karena properti adalah salah satu produk yang menjadi kebutuhan primer setiap orang ya. Semua orang membutuhkan properti untuk tempat tinggal atau untuk tempat mereka bekerja atau berusaha ya. Jika kita, siapapun, saya, Anda membutuhkan rumah kan, pastinya membutuhkan tempat tinggal ya kan, untuk beristirahat. Nah, tentu Anda adalah, saya dan Anda juga ada market dari properti tersebut atau konsumen dari properti tersebut ya. Apakah kita membeli atau kita menyewa ya, keduanya sama saja, kita tetap membutuhkan properti. Nah, begitu juga untuk orang lain. Jadi semua orang membutuhkan properti untuk tempat dia tinggal maupun tempat dia bekerja atau berusaha ya, seperti itu. Nah, kebutuhan ini, kebutuhan primer ini tentu menciptakan demand market atau peluang pasar yang terbuka lebar untuk banyak pihak ya. Nah, jika kita tekun, kita akan bisa lebih mudah untuk menjalankan profesi sebagai property agent, karena kita semakin memahami kebutuhan yang ada seperti itu. Nah, itu adalah alasan yang ketiga. Alasan yang keempat adalah properti itu produknya ada di mana saja. Ada manusia, ada populasi, di situ selalu ada properti ya. Apakah itu dalam bentuk rumah, apartemen, gudang, kantor, atau kios ya, banyak sekali jenis-jenis properti, banyak sekali ya. Dan properti itu tidak harus dibawa kemana-mana ya, dia akan ada pada tempatnya, tidak bisa dipindahkan ya properti itu. Jadi dia selalu ada di tempat, dan penjual dan pembeli berikut brokernya yang mendatangi properti tersebut. Jadi kita sebagai broker itu, kita tidak harus membawa-bawa produk yang kita pasarkan ya. Jadi kita tinggal mengatur janji temu dengan para klien, kita mengantar mereka ke tempat properti tersebut berada. Nah, itu juga kelebihan ya. Jadi tidak repot harus menyiapkan gudangnya, harus packing barang seperti di bisnis lain ya. Properti ya, dia ada di tempatnya, di tempat di mana dia dibangun. Nah, itu adalah salah satu kelebihan di bisnis broker properti. Nah, kemudian alasan lain adalah, mungkin ini yang paling banyak ya. Seseorang menjadi seorang broker atau agent itu tentu tertarik terhadap income atau potensi income ya, atau peluang income ya, seperti itu. Nah, kalau dari market size-nya tadi yang sudah saya sebutkan di awal sudah cukup besar, tentu di situ menarik perhatian banyak pihak atau banyak orang untuk terjun sebagai seorang property agent ya. Nah, kita bayangkan saja, mungkin ini sudah menjadi rahasia umum ya. Anggap saja salah satu kantor agent melakukan transaksi properti jual beli senilai anggaplah 1 miliar misalnya. Jika menggunakan perjanjian jasa sebesar 3%, anggap saja ini nilai rata-rata ya, 3% ya, 2,5 sampai 3% misalnya.
Nah itu sudah income-nya sudah 30 juta ya. Nah itu tentu tergantung dari mekanisme kantor agent tersebut, pembagiannya ya, atau split komisinya terhadap agent yang bersangkutan ya. Nah itu jika agent yang bersangkutan berkantor di kantor agent ya. Kalau broker tradisional itu bisa dinikmati sendiri bahkan ya kan. Jadi nah itu baru dari satu properti ya. Kalau dia memang tekun dan bisa menjadi seorang agent atau broker yang profesional, bisa melakukan beberapa transaksi dalam 1 bulan sekaligus, wah itu menjadi potensi income yang sangat besar. Dan ini juga menjadi salah satu alasan orang untuk tertarik menjalankan profesi sebagai seorang property agent. Nah itu. Nah kemudian alasan lain lagi mungkin relasi bisnis yang luas ya. Di broker properti itu tentu kita berhubungan dengan banyak pihak ya, pihak developer, pihak perbankan, pihak investor ya kan. Kemudian di dalam industri broker sendiri juga ada komunitas yang sangat besar ya, komunitas pemasaran yang sangat besar ya. Ada asosiasinya ya. Kalau seperti di Indonesia itu untuk asosiasi broker itu mungkin AREBI ya. AREBI itu Asosiasi Real Estate Broker Indonesia yang memiliki jumlah anggota sudah ribuan ya di seluruh Indonesia. Nah itu membuat kita lebih terbuka untuk punya banyak relasi dan banyak pertemanan ya. Nah itu juga salah satu. Nah selain itu juga industri perbankan kita bisa, bahkan di pemerintahan ya kita bisa memiliki banyak relasi. Jadi kalau kita jadi seorang property agent memang bisa memiliki banyak relasi. Mengapa? Karena memang kita dituntut untuk berinteraksi dengan banyak orang ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memperkenalkan diri kita dan memperkenalkan produk properti yang sedang kita listing atau kita tawarkan seperti itu. Nah, itu dia rekan-rekan beberapa alasan mengapa banyak orang yang tertarik menjadi seorang broker properti ya. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.